Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia yang beranggotakan 1. Siti Elisna Medwi Ananti, 2. Rizky Fadilah, 3. Anissa Mutia Isani, 4. Mega Rahmawati Internisti, 5. Divania Pungki Sabita. Slide pertama akan dibacakan oleh Mbak Mega. Ejaan yang pernah digunakan di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophusen tahun 1901 sampai 1947. 2. Ejaan Republik 1947 sampai 1972. 3. Ejaan Pembaharuan tahun 1957. 4. Ejaan Melindo sampai Melayu Indonesia 1959, 5 EYD, 6 EYD revisi tahun 1987, 7 EYD revisi tahun 2009, 8 Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI revisi tahun 2015. Ejaan Van Ophusen tahun 1901 sampai 1947. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Prof. Charles Van Ophusen dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Moh Taib Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka dikenal dengan ejaan Van Ophusen yang ditulis dalam sebuah buku. Ejaan Van Ophusen digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu dengan model huruf yang dimengerti oleh orang Belanda. Beberapa contohnya sebagai berikut. A. Huruf C. Untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. B. Huruf OE. Untuk menuliskan kata-kata goeroe, itoe, oe moer. C. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda terima. Untuk menuliskan kata-kata makmuer, akal, tak, pa, dinamai. D. Huruf hidup yang diberi titik 2 di atasnya seperti A, E, I, dan O. Menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan diftong sama. Ejaan Republik 1947 sampai dengan 1972. Ketentuan ejaan Republik dalam bahasa Indonesia berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Sowewandi. Perbedaan-perbedaan antara ejaan ini dengan ejaan Van Ophusen ialah A. Huruf OE menjadi U seperti pada goeroe, guru. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak yang sebelumnya dinyatakan dengan petik atas ditulis dengan K seperti pada kata-kata tak, pak, maklum, rakyat. C. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti ubur-ubur, bermain-main, ke barat-baratan. D. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, tidak dibedakan dengan imbuhan di pada dibeli, dimakan. Ejaan Melindo. Kongres Bahasa Indonesia di Singapura pada tahun 1956 menghasilkan suatu resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dihasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama Ejaan Melindo atau Ejaan Melayu Indonesia. Namun, rencana untuk meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 mengalami kegagalan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Anton Muhammad Moulindo
dan mengusulkan konsep baru sebagai ganti konsep Melindo. EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia semakin dibakukan. EYD Revisi tahun 1987. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543A /U/1987 tanggal 9 September 1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu dicermatkan pada rapat kerja ke-30 Panitia Kerjasama Kebahasaan di Tugu tanggal 16 sampai 20 Desember 1990 dan diterima pada sidang ke-30 Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia di Bandar Sri Begawan tanggal 14 sampai 6 Maret 1991. Keputusan Menteri ini menyempurnakan EYD edisi 1975. EYD Revisi tahun 2009. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tahun 2009 ini, maka EYD edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ejaan Bahasa Indonesia Revisi tahun 2015. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengeluarkan Permen atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 pada tanggal 26 November 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan dikeluarkan Peraturan Menteri pada tahun 2015, maka EYD edisi 2009 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD. Penambahan huruf vokal diftong pada EYD. I, au, oi. Pada EBI, huruf diftong ditambah satu yaitu E. Misalnya pada kata geyser dan survei. Penggunaan huruf tebal. Pada EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Pada EBI, fungsi ketiga dihapus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.